Punya pengalaman percintaan nggak di kejaksaan? Asik. Pernah, tapi dimanapun kalian berada, hari ini kita bakalan bikin konten question and answer tentang SKB Kejaksaan 2020. Pasti pada penasaran banget kan apa aja sih materi-materi yang bakal ditanyain nanti pada saat SKB. Nah, di konten kali ini kita kemarin itu udah bikin beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan yang masuk ke Instagramnya Bang Jax Official, ke Instagram aku maupun ke Instagramnya Elten. Oh, kita nggak perkenalan dulu ya? Oh, iya. Sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Nama aku Mega Yulanda, aku adalah calon jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Aku Elvin, aku calon auditor di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Nah, kemarin-kemarin kita udah nampung beberapa pertanyaan yang bakal kita bacain hari ini. Semoga pertanyaan-pertanyaannya dapat membantu kalian buat persiapan kalian di SKB nanti. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama ya. Iya. Ini pertanyaan dari Instagram siapa? Instagram Bang Jack. Oke, apa tuh? Apa ya? Ini dari Akbar Saiful _13, yaitu minta tips supaya lancar pas tes SKB. Oh, Gimana tuh? tips dan trik supaya lancar SKB. Yang pertama adalah kalian harus Baca doa. Baca doa. Meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting banget tuh, karena ada tiang ya kan, agama ada tiang ya kan. Nggak, yang pertama kalian harus doa dulu, udah gitu yang kedua jangan lupa Meminta doa restu kepada orang tua, itu juga penting. Terus yang ketiga kalian harus belajar. Itu paling penting sih, belajar. Ya, belajar. Baca-baca soal-soal yang terkait SKB. Udah banyak banget sih. Ada juga buku-buku yang dijual di pasaran terkait SKB. Nah, itu coba dibaca-baca. Jangan malas-malas buat belajar karena soalnya memang lumayan sulit ya. Iya, sulit sih. Sulit banget sih kalau menurutku. Iya, sulit banget. Jadi sering-sering latihan soal karena itu bisa mempermudah kalian pada saat tes. Pada saat menjawab pertanyaan waktu tesnya. Selain itu kalian harus mempersiapkan fisik dan mental. Jangan banyak begadang. Belajar boleh tapi jangan sampai begadang. Yap, jaga kesehatan juga karena kan sekarang kan lagi kondisinya lagi COVID. Jadi kalian tetap harus jaga kondisi badan biar tetap sehat, biar tetap semangat ikut tes kejaksaannya. Yeay. Next. Nah, ada lagi yang nanya dari Titania Chan. Katanya pertanyaannya adalah, tes SKB CAT-nya sama kayak jenis soal ujian profesi advokat atau enggak? Kebetulan kalau mau ditanya sama kayak enggak sama soal advokat, kita nggak tahu karena kita nggak tes advokat. Tapi yang bisa apalagi kita jawab, ya karena beda jurusan. Tapi yang bisa kita jawab adalah tes SKB CAT-nya itu, kalau misalnya kalian jalurnya adalah S1 Hukum, itu pertanyaannya seputar hukum-hukum dasar, ilmu hukum dasar aja. Kayak apa sih ilmu hukum itu apa, asas legalitas itu apa, misalnya kayak gitu. Selain itu juga ada pertanyaan-pertanyaan seputar kejaksaan. Pasti ada dong, karena kan kalian masuk ke kejaksaan, otomatis kalian bakal ditanya apa sih yang kalian tahu tentang kejaksaan ya, misalnya undang-undang kejaksaan itu apa, atau jenis-jenis kejaksaan itu apa. Nah, kayak gitu yang kalian pelajarin, dan itu mudah banget didapetin informasinya di internet, karena kayaknya sekarang udah canggih banget ya, jadi bisa dibaca di internet. Jadi kalian jangan malas-malas buat cari-cari informasi di internet, kayak gitu. Kalau misalnya kamu kemarin gimana tuh? Aku sih kemarin pas CAT SKB tuh tentang, yang pertama tuh tentang audit internal yang pastinya, terus tentang audit pemerintahan juga, audit internal pemerintahan, terus ada tentang SPIP juga, ada di Undang-Undang Nomor 60 tahun 2008 kalau nggak salah. Terus ada matematikanya juga. Ya. Oh ya, ada matematika terapan. Karena auditor kan. Iya, terus ada aritmatikanya, terus ada perhitungan penjualan dan pembelian, terus ada laba, bruto, neto,
pilihan banyak lah. Jadi buat Matematikanya banyak. kalian dibaca-baca lagi aja Iya, materi-materi di Iya, kampusnya. semuanya. Terus sama yang apa? Sama kayak yang di CAT yang pertama itu loh. Oh, yang iya. di TU-nya itu keluar lagi sih pas di CAT SKB auditor. Oh, yang di inteligensi umumnya itu ya? Iya, Oh, yang iya. matematikanya tuh keluar lagi. Makanya dibaca lagi aja. Tapi untuk yang SMA kayaknya pertanyaannya seputar pendidikan mata pelajaran waktu SMA aja itu yang dibahas, atau misalnya kayak ada pembelajaran terkait pendidikan kewarganegaraan itu kayaknya keluar deh, sama tentang sejarah. Sejarah juga banyak yang keluar ya, banyak yang keluar sejarah Indonesia, undang-undang Indonesia, terus kayak kapan pembentukan BPUPKI yang kayak gitu bakal keluar sih. Jadi tetap dipelajarin aja ya, kayak gitu. Next. Nih ada pertanyaan lagi. Kak, SKB itu apa sih? Singkatan dari apa? Nah, jadi SKB itu adalah seleksi kompetensi bidang. Di mana SKB ini ada 4 tahapan, yaitu adalah tahapan CAT yang apa sih? Computer Assessment Test. Test. Nah, itu situ kalian bakal jawab-jawab soal-soal yang tadi udah kita jelasin kayak tadi, seputar bidang kalian yang kalian daftar. Yang kedua itu beres SKB itu adalah tahapan tes kesehatan. Tes kesehatan ini pemeriksaan seluruh tubuh kalian dinyatakan sehat atau apa sih yang penting tuh kayak jangan buta warna sih yang pasti. Iya, itu pokoknya sama jantung biasanya fatal. Terus sama ambeien juga nggak boleh. Iya, ambeien juga nggak boleh. Terus yang itu kedua SKB itu CAT kesehatan. Yang ketiga itu adalah psikotes. Psikotes ini hampir mirip-mirip TIU-nya ya, mirip tapi lebih dalam lagi. Pokoknya kalau misalnya kalian pernah beli yang buku psikotes yang ada di Gramedia itu Nah, sih, ya psikotes keluar. gambar-gambar Ya, kayak gitu. Gambar pohon, gambar orang. Sinonim biasanya ada di situ. Yang keempat itu adalah tes wawancara. Nanti kalian wawancara itu juga ada 2, ada wawancara psikotes atau wawancara sama eselon ya, sama pejabat, sama pejabat di pejabat yang ada di kejaksaan kayak gitu. Nah, kebetulan nanti tes SKB-nya itu untuk yang sekarang ini adalah dimulai dari tanggal 1 sampai 4 September 2020. Lalu tes kesehatannya itu 7 sampai 13 September. Selanjutnya ada psikotes 14 sampai 18 September. Kayak gitu. Untuk kalian yang misalnya jalurnya dari SMA, kan kalian bakal dites terkait bela diri. Nah, itu juga ada jadwalnya. Jadi, buat kalian yang masih kepo sama jadwalnya, kalian cek aja rekrutmen.kejaksaan.go.id. Nah, pertanyaan selanjutnya itu yang masuk ke DM Instagram aku ya. Ini dari Gloria. Dari Margareta Gloria _ Itu dia nanyain, Kak, S1 umur 23 tahun bisa daftar jaksa atau enggak? Bisa banget Bisa dong. banget dong. Karena enggak ada ketentuannya sih sebenarnya. Maksimalnya umur berapa sih? Minimalnya 28 ya? Minimal. Maksimalnya kayaknya 28-an gitu. Iya, 28 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Tapi kalian buka lagi aja di buka lagi di peraturan ketentuan-ketentuannya karena kita takut salah. Di angkatan aku kemarin tuh banyak kok yang umurnya tuh masih 23 dan bisa kok masuk. Iya, bisa. Aku juga masuknya itu berarti aku masuk umur berapa ya? 24. Ya, 24. Aku masuk umur 24 sih. Temen aku ada yang 23 bisa kok. Tetap bisa. Selanjutnya, Next question. Dan sekarang ada pertanyaan selanjutnya yaitu dari Rani Juliana. Kak, izin tanya untuk soal-soal CAT SKB kira-kira yang keluar itu seperti apa? Apakah model yang spesifik atau umum aja? Dan apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang harus menghafal pasal? Sebenarnya ini tadi udah dijawab ya. Jadi kalau tes SKB itu tergantung formasi yang kalian masukin. Jadi misalnya kalian daftarnya ada ini nggak sih, dokter nggak sih yang sekarang ada ya kayaknya? Kalau di angkatan aku ada dokter. Nah, kalau misalnya kalian dokter itu nggak mungkin sih ditanyanya tentang hukum, kayak nggak nyambung. Sesuai bidang aja. Iya, sesuai bidangnya kalian. Lamar ya sesuai bidang itu. Tapi biasanya sih secara umum, maksudnya materi-materi dasarnya yang ditanyain ya. Kalau aku nggak tentang misalnya hukum atau yang ada auditor. Sih. Kalau auditor tuh nggak ada tentang hukum sama sekali. Bukan terkait ekonominya tentang auditnya gitu. Iya. Itu materi dasar kan? Iya, materi dasar. kayak udah
Iya. mendalam gitu sih. Nah, jadi kalau di hukum sih biasanya materi-materi yang dasar. Kalau misalnya harus ngapal pasal atau enggak, itu tuh biasanya pasal-pasal yang mudah aja sih, kayak misalnya pencurian itu apa, kayak gitu-gitu. Jadi yang nggak terlalu sulit juga. Setahu aku bahkan kayak nggak masuk deh pasal-pasal, seingat aku ya. Kayak gitu. Kalau soal-soalnya tergantung sama bidang apa yang sebenarnya kalian lamar, kayak gitu. Next, pertanyaan lagi nggak nih Iya, yang dari lain? penonton alay kita. Dari penonton alay kita? Kak, Apa? kalau kerja di kejaksaan harus cantik kagak? Cantik? Enggak dong, bukan cantik, tapi berpenampilan yang menarik. nah kayak gitu. Harus enak dilihat, kayak rapi, Iya, terus rapi, bersih, wangi. iya wangi. Kan nggak mungkin datang ke kantor mukanya lusuh gitu Percuma kan. kalau cantik tapi kayak penampilan nggak menarik, Iya. kayak lusuh gitu. Jadi Kayak tetap enak dilihat. iya. Jadi tetap harus memperhatikan penampilan, karena kan apalagi kalau kita kan sama pimpinan langsung, dan biasanya tamu-tamu bapak juga orang-orang penting, nggak mungkin kitanya lusuh kayak gitu. Karena kan dilihat sama orangnya gak enak ya kan, kayak gitu. Itu lebih ke pembawaan dirinya aja sih. Jadi bisa mas. Kak. Kenapa? Punya pengalaman percintaan nggak di kejaksaan? Sik. Pernah, tapi gak jadi, nggak pernah sampai pacaran sih. Kenapa tuh? Ya, jangan percintaan tuh pasti banyak banget di kejaksaan, entah Iya, apalagi pas diklat ya. pas diklat banyak Sama-sama banget tuh. baris bareng, Iya, makan ya gimana sih bareng, namanya? kerja tugas bareng. Udah ketemu sama orang-orang baru tuh pasti pada nanda-nandain kan, apalagi ya yang nggak cewek, nggak cowok tuh pasti kayak, wih itu tuh bisa tuh gitu, bisa kayak gitu. Terima kasih untuk sobat Bang Jax dimanapun kalian berada yang udah tanya-tanya sama kita, baik di Instagram pribadi ataupun di Instagramnya. bangjax.official. Semoga bermanfaat. Nanti kita bakal bikin vlog lagi selanjutnya. Part 2 itu tentang terkait wawancara dan tes kesehatan. Iya. juga. Jadi buat kalian yang masih kepo, apa sih wawancaranya dan apa sih Iya, terus apa aja kesehatan yang ngapain bakal- aja. dan juga psikotesnya, kalian bakal kalian bakal bisa dapetin info itu berdasarkan pengalaman kita ya tentunya di next vlog selanjutnya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalian harus tonton terus vlog dari bangjax.official. Buat teman-teman yang bakal ngelaksanain tes SKB besok, kalian harus tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, Belajar dan berdoa. jaga mentalnya, jangan sampai ngedown. Dan harus pede ya. pede, Pasti itu harus harus pede. pede ngisinya. Jangan lupa berdoa, banyak-banyakin berdoa dan minta restu sama orang tua. Gitu aja dari kita, salam. Aku Mega Yulanda. Aku yakin. Dadah sobat Bang Jax. See Semangat you. terus.